Maka saya bersyukur sekali jamaah BNT ini gak ada yang sama. Orangnya coba bentuknya beda-beda semua. Gayanya itu kan, ada yang senang lampu kelap-kelip, ya kan? Ada yang kalau pergi masih makan, ada yang belum berangkat udah nyari toilet, macam-macam model kita itu, Masya Allah. Itu semua keunikan-keunikan yang membahagiakan itu sebenarnya. Ya, maka jujur saja, kenapa saya itu suka mungkin kelihatannya kayak kesemangatan kalau ngajak antum pergi. Karena kalau begitu antum satu nggak ada, itu rasanya ada kurang pasti. Ya, pasti ada yang kurang. Siapapun itu mau Ahgiri. Kan kalau Ahgiri ini dulu senang kita lihatnya kan, bukan lihat kayak mainan, bukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, bapak sahabat BNT dan juga Humairah semuanya, yang mudah-mudahan kita selalu dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini tanggal 22 Mei bertepatan dengan 21 atau 22 Syawal ya? 21 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, pada asar jelang maghrib hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik dan mulia ini dengan niat yang juga baik dan mulia, yaitu dalam rangka untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin itu bersaudara, maka damaikan di antara saudara. Islah itu memperbaiki. As-sulhu was-sulhu khair, dan berdamai itu baik. Maka rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke sini, datang ke tempat ini, niatnya sebenarnya bukan lagi untuk memberi maaf. Karena memberi maaf, insya Allah kita sudah melakukannya setiap hari, setiap malam sebelum kita memejamkan mata untuk tidur. Kita selalu ingin memaafkan, karena perintahnya maafkan, fa'fu wasfahu, maafkan dan berjabat tanganlah. Maka rahimakumullah, ingatan kita tentang saudara kita, jika dibiarkan ingatan itu dikendalikan oleh perasaan, yang seringkali perasaan itu dikendalikan oleh setan, maka pasti yang kebayang buruknya. Ingin Pak Eko ngajak goes nggak pulang-pulang. Ingat Pak Evan bilang datang nggak datang-datang. Nah, itu perasaan yang dikendalikan oleh setan. Udah pasti itu. Jadi rahimakumullah, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan perasaan itu mengalir, sebagaimana sebagian orang mengatakan biarlah hidup ini mengalir, perasaan mengalir, pikiran mengalirlah. Kita mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan semuanya. Dan bagian penting dari berukhuwah Islamiyah itu adalah bersaudara. Itu ketika mengingat saudara kita, maka yang kita ingat adalah baiknya. Yang kita ingat adalah baiknya. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gak mungkin keluar dari grup kesolehan, grup ketaatan, kalau yang kita ingat baiknya. Gak mungkin pindah masjid kalau yang kita ingat baiknya. Gak mungkin tidak lagi menyapa kalau yang kita ingat adalah baiknya. Maka dulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum
a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang mau berinteraksi, mau bersama-sama, mau berjamaah, dan kemudian bersabar atas apa yang diterimanya dalam berjamaah itu lebih besar pahalanya dibandingkan mukmin yang menyendiri. Gak mau dia bersama-sama, gak mau berjamaah karena tidak mampu untuk bersabar menerima sikap orang lain terhadap dirinya. Maka Bapak Ibu, gak mungkin kita hanya mau bersahabat, hanya mau berjamaah dengan orang yang hanya memuliakan kita. Gak mungkin. Jangankan orang lain, kadang anak sendiri aja, jelas-jelas anak kita, emaknya yang lahirkan, ayahnya yang berikan pendidikan, kehidupan dan sebagainya, belum tentu mau berbakti kepada orang tuanya, belum tentu mau menghargai dan menghormati orang tuanya. Lah ini orang lain. Apa dalil kita lantas mewajibkan orang lain untuk selalu memuliakan kita? Lah, maka esensi dari Idul Fitri itu rahimakumullah adalah berharap pada diri sendiri, berjuang, memperjuangkan perasaan, pikiran kita agar mampu untuk melupakan aib saudara kita. Itu esensi dari Idul Fitri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menyampaikan, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa imra'atun salihatun tu'inu ala ad-dunya wal akhirah khairu maktanazan nas, kata Nabi. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan istri solehah yang membantu, yang selalu bersedia membantu, mendampingi semua aktivitas dunia dan akhirat, itulah hal terbaik yang dimiliki oleh manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati yang bersyukur, qalbun syakir. Gak mungkin orang bersyukur itu selalu merasa kurang. Dan perasaan kurang gak harus hanya tentang harta. Merasa kurang dihargai itu juga artinya gak bersyukur. Kurang diperlakukan dengan baik itu juga gak bersyukur. Jadi selalu mempersoalkan orang lain. Si fulan kok begitu ya sama saya, si B kok begitu ya omongannya, si C gak tahu apa saya bikin masjid ini, si D dia gak sadar apa sebelum ada jamaah saya jadi imam, si E dia gak tahu apa saya 2 periode jadi ketua DKM. Gak usah wis, gak bersyukur namanya. Seolah-olah dia jadi manusia yang paling tersiksa di muka bumi. Padahal kan enggak, ada istri yang baik kepadanya di rumah, ada anak-anak, ada keluarga besar, ada siapapun ya. Nanti puncaknya apa dalam konteks berjamaah BNT ini? Saya nggak mau lagi ke BNT, orang-orang BNT aneh semua sama saya. Terus siapa dia? Dia kan rahimakumullah nggak bersyukur. Dari lahir Allah hadiahkan dia mak yang baik, ayah yang baik, dia lupa semua itu. Begitu dia ketemu dengan beberapa orang yang gak menghormatinya, gak memposisikan ia pada posisinya, pada derajatnya, dia langsung marah-marah. Bukan qalbun syakirun. Maka qalbun syakirun itu dia gak ada urusan dengan sedikit perlakuan orang yang tidak menyenangkan kepada dirinya. Ya kan? Iyalah. Itu bilangnya jam berapa? Jam 4. Datangnya telat kayak saya tadi ya. Gak masalah ya Sadeko ya? Gak masalah. Biasa. Jadi rahimakumullah, ini yang perlu kita latih diri kita ya, terus menerus kita biasakan diri kita. Yang kita ingat itu nikmat, ya kan? Tadi saya lihat Pak Dokter itu duduk samping Ananda Ikhlas itu melirik aja dia. Ya, kalau cuma buka mushaf saya juga bisa kata Pak Dokter. Kenapa nggak saya aja suruh ngaji? Nanti Pak Dokter
antum bersyukur ya, nggak apa-apa lah. Anak-anak aja masak saya disuruh. Ya salam. Qalbun syakir. Maka rahmatullah, nggak mungkin kita mendeklar atau mendeklarasikan bahwa kita sudah sampai pada bulan keberhasilan melaksanakan seluruh ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, kecuali hati kita bersyukur. Dan bersyukur itu rahimakumullah tidak mampu dilakukan oleh orang yang mudah sekali lupa, gampang lupa. Lupa apa? Lupa nikmat. Ya berjamaah BNT ini, emangnya senang semua? Enggak juga kan? Enggak juga. Di Sherlock, atunya locknya salah. 2 kilo. Masya Allah. Teko ya. Iya. Iya. Jadi ada aja yang nggak pasnya. Apakah perorangan dari sahabat BNT, ataukah perlakuan jamaahnya, atau di grupnya, ada aja itu. Rahmatullah. Ya. Tapi karena qalbun syakir, nikmatnya lebih banyak. Maka yang harus kita sama-sama sadarkan diri kita masing-masing, nikmatnya yang kita ingat. Baru hidup itu kerasa bahagia ya Pak Dokter ya. Ya, hidup itu kerasa bahagia. Jadi nikmatnya selalu yang kita ingat adalah nikmatnya. Dan orang yang qalbun syakirun itu pasti kelihatan di wajahnya. Karena suasana batin itu akan melahirkan wujud zahir. Itu udah pasti. Iya kan? Ya, Bapak dulu lagi mau nikah. Yang paling tua nikahnya di sini mungkin Pak D ya, Pak D. Tahun berapa Pak D? Pak sana Pak D. Bukan umurnya saya tanya. Nikahnya tahun berapa? 47. Iya. Masya Allah. Serius? Nikah apa lahir? Oh, nikahnya. Pak D lupa belum nikah? Usia sekarang. Bukan. Pak D berapa? Nikah tahun berapa? Tahun 75. Belum lahir. Masya Allah. Saya belum lahir. Pak D udah nikah. Ya, nah Bapak-bapak coba ingat kilas balik. Ada nggak orang mau nikah murung wajahnya? Itu nggak ada, kecuali yang nggak hafal lafaz akad nikah, baru dia panik. Iya kan? Iya. Tapi semua bahagia, tersenyum. Dapat lahir anak, tersenyum. Dapat rezeki, tersenyum. Karena suasana batin. Maka berjamaah BNT ini pun idealnya kita tersenyum. Karena batin kita bahagia. Gak perlu nunggu Pak Eko ngelawak dulu baru kita ketawa. Ya kan? Sehingga kadang-kadang ada yang, wah kalau nggak ada Pak Eko nggak bahagia kita. Nggak usah ada Pak Eko juga kita bahagia. Alhamdulillah. Antum duduk di depan saya. Karena saya tahu beliau hatinya bersih, jadi nggak apa-apa dijadiin contoh yang saya kok ya. Jadi rahimahullah, qalbun syakirun. Bersyukur kita atas nikmat berjamaah ini yang usianya sudah berapa nih? 10 tahun ya kurang lebih. Ya, walaupun tidak semua bapak-bapak sejak awal mengikutinya, sudah pastilah bersama-sama itu. Saya selalu bapak-bapak, kalau ada perlakuan orang yang nggak baik sama saya, nggak pantas lah. Bapak tahu nggak? Saya pernah Pak, itu anak muda itu kayaknya dia baru belajar agama atau gimana lah ceritanya. Saya ceramah di masjid Bekasi itu yang Islamic Center. Nah, ikut anak-anak muda kan. Habis ceramah kan duduk-duduk kan. Datang anak muda masih kecil, kelas 1 SMA, tapi dia semangat. Dia sama, Assalamualaikum, akhi, apa kabar akhi? Wih, bagi saya akhi. Ini luar biasa ini. Itu semangat. Saya langsung ini jangan-jangan teman Pak Khairul ya. Ya baik ya. Arah ini mulai berubah, arah ini ke sini. Jadi rahimahullah, kita bersabar aja. Udah pasti itu mau di jalan, mau ketemu orang, bahkan kadang-kadang dalam keluarga besar. Saya pernah keluarga besar saya itu ngaji dan telepon. Dek, datang ya kamu ya, nanti ngaji besok rumah kakak ngaji. Kakak sepupu saya. Jangan telat ya, jam 10. Saya datang dia belum mandi. Ini beli nih, udah belum mandi, ruangan belum disiapin, udah nyantai aja. Kecepatan sih datangnya lah kemarin dia datang jam 10. Nah, jadi kita selalu aja ada perlakuan yang nggak benar dari bahkan istri kita sendiri, istri ibu-ibu dari suaminya, orang tua kita dari anak-anak kita.
maka nggak usah terlalu baper dengan perlakuan saudara-saudara kita yang sejamaah ini. Biasa aja lah. Kita juga nggak kasih dia makan, dia juga nggak tinggal di rumah kita. Justru kita berjamaah tujuannya apa? Untuk menambah pahala, bukan menambah musuh, bukan menambah dosa. Maka rahimahullah qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Jadi selalu kita datang di sini, alhamdulillah bisa bersama-sama, bisa saling berbagi ilmu, bisa mendapat koreksi atas bacaan Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua kata Nabi SAW, lisanun zakirun, lisan yang berzikir. Kita di jamaah BNT ini targetnya yaitu memang agar lisan kita berzikir. Dan kunci utama lisan yang berzikir diantaranya adalah fasih dalam mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu-ibu ada kan di belakang. Nah ibu-ibu boleh bu. Nah ibu kalau misalnya suaminya itu ibu bangunkan malam-malam jam 3, atau ayah, bapak bangun sholat malam jadi imam. Nah ibu berdiri dah di belakangnya. Nanti kalau udah 3 tahun bacaannya begitu-begitu aja, nah ibu bisa sampaikan di grup ini, kenapa suami saya kok gak berubah-ubah hafalannya? Ya kok belum fasih-fasih juga. Ya, jadi tujuan kita ber-BNT itu lisanun dzakir. Lisanun dzakir itu sesungguhnya ada 2 aspek. Yang pertama, dzakir kan mengingat, pikiran yang selalu mengingat Allah. Walaupun di jamaah ini ketika kita berkumpul pasti ada bumbu-bumbunya kan? Ada ketawanya, ada bercandanya, ada jalan-jalannya, ada macam-macamnya. Tapi kemasannya semuanya adalah tentang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah isunya mengingat Allah, semuanya jadi mudah dan ringan. Jadi kita gak ingat lagi saudara kita, buru-buru kita ingat Allah. Lihat saudara kita ingat Allah. Lah kalau lihat saudara kita ingat Allah, apa yang kita lakukan? Kalau dia benar, kita pengen benar kayak dia. Kalau dia belum benar, kita ingin menasihatinya agar selamat di akhirat. Maka lisanun dzakir itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, harus ada perjuangan dari Allah. Dan perjuangan itu sangat-sangat terlihat. Ya, yang awalnya ada yang hurufnya udah pas, panjang pendeknya belum. Ada yang udah berirama. Masya Allah, kayak Ustaz dokter ini baru-baru ngaji langsung pakai lagu dia. Saya pikir wah ini bahaya juga ya Pak Dokter. Gak taunya makhrajnya masih perlu diperbaiki ya kan. Makanya Pak Dokter tahu lisan itu harus lincah. Maka beliau kalau datang terlambat pasti bawa susu. Biar lincah, lisan itu nggak kaku ya Pak Dokter. Masya Allah. Jadi rahimakumullah, makharij. Kemudian panjang pendek. Jadi itu 2 isu utama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau kita diingatkan oleh saudara kita, bisa aja nanti terutama Bapak yang sudah diperkenankan menjadi imamkah atau menjadi khatibkah atau memberikan tausiahkah, kita kan pasti ada aja kan. Bisa di kantor misalnya antum diminta jadi imam dan sebagainya. Jangan lupa kita selalu berjuang untuk 2 hal itu, makhraj dan tajwid. Tempat keluar huruf dan panjang pendek. Belum tentu, gak jaminan. Orang diam aja di belakang kita jadi imam. Terus kita berpikir makhraj kita udah pas, belum tentu. Ya, jadi namanya ayah mak kita bukan orang Arab, udah pastilah akan ada terus menerus hal-hal yang perlu kita perbaiki. Maka dari itu kita selalu ingin berjamaah, selalu ingin bersama-sama. Yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah SAW, istri yang solehah yang membantunya dalam urusan dunia dan akhirat. Ibu-ibu, kalau 2 yang pertama tadi tentang bapak-bapaknya, yang terakhir karena ibu-ibu ikut hadir, ini khusus tentang ibu-ibu, tentang Humairah, yaitu nikmat terbesar. Di antara nikmat terbesar yang didapatkan seorang suami itu adalah dia memiliki istri solehah yang membantunya dalam urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini hadis ini pendek, tetapi sekaligus memberikan penjelasan tentang definisi istri solehah. Jadi ibu-ibu jangan buat definisi sendiri tentang istri solehah. Siapapun termasuk istri saya. Jadi nggak mentang-mentang dia udah ngaji dia bikin definisi sendiri, itu nggak bisa. Bapak-bapak pun begitu. Pengen jadi suami yang baik, definisinya dari Allah dan Rasulullah.
Ibu-ibu pengen jadi istri solehah, definisinya dari Allah dan Rasulullah. Nah, hari ini kita lihat definisi dari Rasulullah. Istri solehah itu istri yang membantu suaminya untuk berhasil dunianya dan akhiratnya. Lengkap sudah kan? Lengkap. Maka kalau tiba-tiba seorang istri jilbabnya besar, sholatnya rajin, lisannya berzikir, bacaan Qur'annya bagus, setiap hari bisa khatam 1 atau 2 juz, tapi suami gak merasa istrinya membantunya untuk berhasil dunianya, maka itu bukan istri solehah menurut Rasulullah. Urusan dunia suami banyak kan? Banyak banget urusan dunia suami itu. Bisa cari nafkah, itu bisa dianggap urusan dunia. Urusan dengan rekan-rekannya, dengan teman-teman sahabatnya, banyak sekali aktivitas yang nuansanya duniawi. Istri yang solehah, dia selalu hadir untuk mendampingi, membantu, memberhasilkan suaminya. Ya salam. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami itu kalau dia udah di luar rumahnya, udah berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam urusan dunianya, jika ia berhasil, maka itu sesungguhnya termasuk keberhasilannya karena istrinya yang soleh, istrinya yang membantunya, istrinya yang ikut menyukseskan keberhasilan dirinya. Yang kedua, kata Nabi SAW, istri solehah itu istri yang membantu suaminya untuk urusan akhiratnya. Di malam Jumat nggak datang majelis PNT. Yang malam Jumat kita ya. Sekarang ini malam Jumat ya, terakhir malam. Pokoknya terserahlah, nanti bisa pindah malam. Yang penting ibu pastikan bu, ibu tahu malam apa ngajinya. Nanti kalau malam itu suaminya masih di rumah, jangan diusir, tapi diingatkan untuk hadir ke majelis PNT. Itu namanya urusan akhirat. Jadi kalau ada suami males sholat jamaah ke masjid, itu belum tentu suaminya sepenuhnya yang keliru, atau lupa, atau khilaf, atau alpa. Bisa jadi istrinya gak ngingetin, maka istri berkorban. Sebagaimana suami juga pasti harus berkorban, lebih lagi suami berkorban. Apa di antara pengorbanan istrinya? Istrinya sedang gak enak badan misalnya, gak ada manusia sehat terus kan, tapi dia hitung-hitung masih sangguplah sendiri di rumahnya. Dia ngomong ke suaminya, udah laku, ngaji aja, berangkat pergi ngaji. Itu istri solehah. Maka perhatikan juga urusan akhirat suaminya, dan ini menjadi tanggung jawab dari istri. Nah, di penutup Nabi mengatakan khairu maktanazan nas, itu adalah hal terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Itu 3 hal itu. Hati yang bersyukur karena dia selalu menyadari besarnya nikmat dari Allah. Yang kedua, lisan yang selalu bisa mengingat Allah, yang selalu bisa berzikir, yang selalu berupaya untuk bisa mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan ucapan yang benar. Yang ketiga, hal terbesar dan terbaik yang kita miliki adalah istri solehah yang membantu kita urusan agama dan juga urusan dunia. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah ketika Nabi mendorong kita untuk menikahkan. Iya, nisfuddin, an-nikahu sunnati, nikah sunnahku. Orang kalau menikah sempurna agamanya, sempurna juga sebenarnya dunianya. Kenapa? Karena pada hakikatnya bapak-bapak, nah kita yang bapak-bapak ini, kita aslinya nggak sanggup untuk menyempurnakan hidup kita tanpa istri kita. Makanya hadirnya istri yang solehah akan menghadirkan kesanggupan, sehingga jadi sanggup. Amanah kita kan banyak banget, nggak mungkin kita ingat A sampai Z, itu nggak mungkin. Bisa aja yang namanya bapak-bapak kan, kita keluar rumah aja istri ngingetin, itu pakaiannya nggak tepat, nggak seperti itu seharusnya, itu pecinya kelupaan. Ada yang nggak pakai peci? Bapak-bapak, lagi. Saking banyaknya pecinya gitu. Iya, susah milih. Gak usah datang rumahnya. Sama ya, sama lupa juga. Gak usah datang jauh rumahnya. Jadi rahimakumullah,
kita dibantu oleh istri kita. Maka dari itu harus ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling membantu. Suami jalankan amanah sebagai kepala rumah tangga yang baik. Kita harus benar-benar beramanah bahwa kebaikan istri sangat tergantung kepada suami, bahwa kesoleh dan kesolehan anak-anak baik laki maupun perempuan sangat bergantung kepada ayahnya. Di saat yang sama, jika anggota keluarga ingin keluarganya bahagia, maka istri nggak mau diam aja pastinya. Dia pasti ingin membantu agar suaminya bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Lah kalau hubungan, kalau kata orang itu istilahnya apa, ada mutualisme ya. Hubungan mutualisme ini, hubungan saling bermutu ini sudah terjalin, maka nggak mau yang ada yang ingin berpisah. Ini kan, ini ibu-ibu biasanya suka galau nggak karuan. Dia lihat suaminya, aduh lah, bentar lagi kayaknya saya dicuekin, bentar lagi saya dilupain, saya tambah tua nih. Enggak lah. Iya. Bapak-bapak galau juga sebenarnya. Galau apa dia? Aduh, saya nggak digubris lagi sama istri saya, mentang-mentang saya udah nggak penyok katanya. Jadi rahimahumullah, kita semua menua. Maka Idul Fitri itu momentum bukan untuk membuat harapan-harapan kepada orang lain. Nah, kan ada orang disuruh ucapkan selamat Idul Fitri. Dia ucapkan apa? Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga suami saya tambah sayang sama saya. Apa urusannya? Harusnya ngomongnya, semoga saya dimampukan Allah makin sayang sama suami saya. Harusnya begitu. Si suami ngomong apa? Bukan semoga istri saya makin nurut, makin soleh. Nah, suami ngomongnya, semoga saya makin mampu menjadi suami yang baik untuk istri saya. Harapan kepada diri sendiri. Sementara harapan kita kepada orang lain, sampaikan kepada Allah. Adukan ke Allah aja. Diam-diam kita bangun sholat malam, ya Allah, jadikan hati istriku makin cinta kepadaku, anak-anakku makin nurut, ya Allah, dan semuanya. Tapi kalau harapan untuk diri sendiri, sampaikan di depan orang. Menunjukkan apa? Kita tawadhu, nggak sombong. Kan ada orang begitu kan? Mohon maaf lahir dan batin, harapan saya agar lembaga ini ke depannya makin baik, agar para pihak makin menjalin komunikasi, agar orang-orang terus tadi minta maaf apa? Nggak jujur kan? Nggak jujur, merasa dirinya baik, merasa dirinya selama ini sudah melaksanakan semuanya. Idealnya merasa diri kita kurang di dalam berjamaah ini. Kita hadir ke sini dari rumah, kita sudah maafkan semuanya. Hadir ke sini pengen minta maaf. Kalau hadir pengen minta maaf, mau acara apapun. Saya semalam bapak-bapak, apa itu Auri yang di Hankam itu, kan banyak pak tentara di situ, yang pangkatnya tinggi-tinggi, dibikin acara halal bil halal. Udah gitu lagi mau acara, datang Pak Lurahnya. Itu orang itu semua sibuk sekali. Saya sampai terharu, saya bilang, Bapak, ini kan mereka cerita, ya Ustaz, ini kita sempatkan, ini sempatkan. Terharunya apa? Mereka cerita, saya takut, beberapa yang saya ngobrol itu, saya takut Pak, saya nggak dimaafin. Ya salah. Artinya apa? Dia merasa bersalah. Itu yang ngomong begitu Pak, nggak mudah umurnya. Ada yang dia pangkatnya dikit lagi jenderal, umur udah pensiun sih, udah 70 tahun. Harusnya dia merasa sebaliknya dong. Pak, saya datang ke sini untuk menerima permintaan maaf dari anak-anak muda yang gak jelas ini. Harusnya ngomongnya gitu dong. Nah, dia ngomong apa? Saya datang ke sini untuk minta maaf. Termasuk saya terharu juga sama Pak Lurahnya. Pak Lurahnya datang sama stafnya, itu kan kelurahan kalau di Bekasi itu. Dia bilang apa? Ustaz, ini saya datang takut nanti warga gak maafin saya. Ya salah. Maka rahimahkumullah, datang ke acara seperti ini bukan tentang biar orang lain bisa maaf sama kita. Nah, kita berjuang untuk datang ke sini agar kita bisa minta maaf. Orang lain sudah kapan tahu kita maafkan, udah kita lupakan salah-salahnya. Ini yang jadi soal. Kalau saya nggak benar-benar tulus, Pak Herman kalau dibilang tulus itu langsung nunduk beliau. Kita benar-benar tulus dan ikhlas datang ke sini, pengen agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan. Maka rahimahumullah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita singkat-singkat aja ya, jangan panjang-panjang, tapi sampaikan setulusnya. Nggak perlu seremonial, nggak perlu pakai kata-kata yang dibuat-buat, nggak perlu keseragaman. Ucapkan dari hati terdalam. Ingat salah kita, sampaikan permohonan maafnya. Nanti mic ini saya berikan ke masing-masing antum, ibu-ibunya nggak usah, antum aja mewakili keluarga. Saya mulai dari saya, nanti kita putar ke kanan. Bapak, saya
Yang pastilah saya banyak sekali maafnya. Saya selalu sampaikan ke antum, omongan saya itu banyak sekali. Terus yang kedua, saya kadang-kadang masih keluar kata-kata yang gak pantas didengar di tanah Jawa kayaknya. Saya dari tanah Sumatera itu. Jadi mungkin antum dengarnya ini Ustaz ini kenapa ini sangat sekali mungkin, ya kan? Jadi saya mohon maaf, ya terutama buat antum semuanya. Ya, bil khusus yang usianya mungkin lebih tua dari saya. Ustaz Herman itu lebih tua dari saya. Ustaz Teddy juga Ustaz tadi ya. Pak D lebih muda ya Pak D. Ya ada antum lebih tua. Udah pastinya itu nggak bisa saya ngeles. Saya Ustaz boleh seenaknya lah. Nah. Tapi ini semua karena kealpaan saya, kadang-kadang kesemangatan, ya kan? Bukan berarti saya ngaku-ngaku muda, enggak juga, udah tua juga, ada uban juga kan? Ya cuma mungkin darahnya masih suka begitu meletup-letup sedikit lah, karena suka dekat sama Pak Khairul kan gitu kan? Ya, jadi mohon dimaafkan, istri saya juga mohon dimaafkan, mungkin karena ibu-ibu itu merasa Bu Ustad, ya kan? Maka saya ingatkan jangan dipanggil Bu Ustad, nanti ngelunjak dia itu jadi sombong. Panggil Bu Yesi aja cukup, panggil nama dia aja. Ya ilmunya juga biasa-biasa aja, dia kuliahnya nggak kuliah agama. Sampai saat ini masih suka saya nasihati juga, masih banyak salahnya. Maafkan juga anak-anak saya, bapak ini balik pesantren. Padahal saya pengen banget mereka bisa ikut, tapi kali ini liburnya cuma sebentar, 2 pekan Pak Daid harus langsung masuk. Mudah-mudahan antum berkenan untuk memaafkan kesalahan diri saya dan keluarga saya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin ini dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya tutup kajian ini, kemudian mulai dari Pak Is, mohon disingkat-singkat saja, tapi yang paling penting yang antum sadari, antum salah, minta maaf kepada saudara-saudara apapun bentuk kesalahan itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi dan istri sebelah anak saya dalam momen yang baik ini kami mohon maaf sebesar-besarnya atas semua yang kesalahan baik lisan maupun perbuatan kepada teman-teman seperjuangan ini, terutama senior saya ini DKN 2 periode Pak Eko. Mohon maaf Pak Eko dan salah dan semuanya. Allahu minna wa minkum ya kari. Saya Syahidullah dan keluarga mohon maaf pada semua. Wabil khusus ketika acara-acara BNT saya sering telat gitu ya. Terus juga banyak hal yang seperti hafalan nggak naik-naik, itu minta maaf, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ke depannya. Dan wabil khusus juga untuk rekan-rekan blog GG ini yang setiap hari saya berinteraksi dengan mereka, juga mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan saya dan keluarga berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan mendoakan juga insya Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili saya pribadi dan keluarga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang sering saya lakukan dan berkali-kali saya lakukan dari hati yang terdalam dengan tulus, dengan ikhlas. Dan mohon maaf kalau tidak bisa mengajak istri karena di rumah lagi ada itu yang sedang sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya sering bercanda ya, bercanda baik di grup PA sampai ada ungkapan itu sahabat stiker ya. Tolong dimaafkan dan beberapa pertemuan juga mohon maaf karena anak-anak saya juga kayaknya punya dunia sendiri, jadi susah sekali untuk diajak gabung. Dan kepada terutama kepada pengurus Arido, jamaah Arido, saya mohon dibuka pintu maaf. Itu saja Pak, Bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru diajak
Waalaikumsalam. Saya Andi dan keluarga, istri dan anak saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat BNT yang mungkin pernah kami berbuat salah, dan mungkin juga pada saat kami juga kesempatan pengajian seperti ini ada hal-hal yang mohon maaf kalau memang kurang pelayanannya, kurang ajarannya, tapi semata-mata ini karena Allah. Jadi kita diingatkan dan dalam pengajian ini semoga barokah baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi mohon maaf kalau belum minat wanita atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emas dalam kesempatan ini, nama saya dan atas nama keluarga saya mau minta maaf atas kesalahan yang lahir dan kesalahan atau dosa batin atau kesalahan yang ada di dalam hati. Mungkin ada usaha semacam itu ya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama keluarga saya dan anak-anak, apabila selama menjalankan hidup ini ada banyak kesalahan tentunya, berkhusus apa tadi yang disebut oleh Ustaz tadi, kadang-kadang kita merasa pengen dihargai, itu selalu ada dalam diri kita, itu selalu ada. Karena itu saya mohon maaf, terutama pejabat jamaah itu, mohon maaf pada bangun kok saya mohon maaf. Kemudian kepada jamaah mohon maaf dan batin atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai copot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony beserta istri, anak pada acara ini mohon maaf kiranya kalau memang ada kesalahan dari saya dan keluarga, jadi juga kadang-kadang bisa atau perbuatan yang memang kadang-kadang susah untuk kita kontrol ya, kita sadari ya, tapi kita cuma tidak luput dari manusia yang berdosa. Saya mohon maaf. Itu ngapade antum. Sama Bade terutama. Sekali lagi mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali dari Allah. Makanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan ya, ada kesalahan dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi adalah Mirna dan keluarga. Mungkin selama ini banyak sekali sering bercanda tanpa kontrol. Oleh karena itu saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan BNT, wabil khusus Ustaz Ali ya, karena saya sering bolos di Ustaz Ali. Waduh, jangan diulang itu. Mungkin bacaannya juga kurang lancar atau ya banyaklah pokoknya dosa-dosa saya, terutama Ustaz Ali dan semua BNT mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari STI dan keluarga, kebetulan karena cuma bawa satu saya yang dua lainnya maaf tidak bisa hadir karena ada yang satu sedang fokus menjadi skripsi dan yang satu ada kegiatan. Saya mohon maaf karena file saya paling banyak mungkin salahnya. Pertama terakhir kemarin dari acara itikaf Ramadan kemarin mungkin karena salah satunya saya yang menyediakan tempat itu jadikan mungkin ada beberapa yang keluhan-keluhan dari para jamaah, saya mohon maaf juga dan mungkin mohon dimaafkan dari apa yang mungkin di atas kesalahan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Dibangun dan keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya yang disengaja maupun tidak. Yang mana tadi kebetulan saya merasa paling tua, katanya Pak Ustadz Ali tadi sering tersinggung atau gimana gitu. Jadi tadi saya juga mengeluarkan unek-unek begitu. Jadi mohon maaf besar-besarnya sama Jemaah Arido bersama Ustadz Tony karena mau berangkat tadi kok nggak ada yang nolak saya sama sekali gitu. Setelah sholat asar kok nggak ada yang nolak sama sekali. Saya mancing begini, kopi duluan malah. Kopi dulu saya gitu. Nggak ada jawaban apa-apa. Akhirnya saya naik motor. Sebelumnya saya mohon maaf itu atas unek-unek saya tadi. Insya Allah dengan ini semuanya nanti pulangnya lagi bisa besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga banyak salahnya dari pertama bergabung, kemudian sempat yang lama sekali nih. Alasannya ya karena masih kerja gitu ya. Jadi mohon maaf pertama dari saya kemudian juga selama ini banyak mandelin teman dari perginya kemananya dan sebagainya, mandelin teman, jadi merepotkan. Itu membuat saya nggak nyaman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan metodenya karena beberapa kali ada kegiatan PMB di rumah saya atas nama kepala keluarga dan istri juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Rusdi juga mewakili istri saya dan anak-anak saya, Zaki dan Amina. Kebetulan Amina ini nggak bisa hadir karena ada acara yang nggak bisa ditinggalkan. Dalam kesempatan ini saya mohon dimaafkan atas segala kesalahan saya, baik lisan, perbuatan, sikap, dan mungkin yang pernah tersirat dalam hati saya, karena pasti kesalahan itu pasti ada. Betul. Artinya walaupun nggak disengaja ataupun tidak disengaja. Ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan tingkah laku tidak dari saya yang tentu saja banyak kurang berkenan di saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi sama keluarga, mohon maaf karena mungkin
paling banyak kalian. Pasti itu pasti Tat. Pasti itu. Pasti. Saya masih di Pasti itu. Ini yang Paji. Iya. Mulai dari pertama kali ke Pulau Seribu. Iya. Pulau Pramuka, Iya. Ketiga, semua event pasti saya mungkin kalau Pak itu saya telepon satu-satu biasa. Iya. Kurang ini buat terus biaya. Yang pertama kita soal biaya. Berangkat pagi-pagi itu juga masalah itu. Iya Pak. Berangkat kita selalu minta berangkat paling pagi karena memang itu nggak ada kemacetan kayaknya itu. Iya. Terutama Pak Eko ya, Pak Eko saya minta maaf. Siap. Saya suka bercanda-bercanda gitu. Siap. Biasanya bercanda juga sampai ke hati gitu. Siap. Kan biasa aja. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf karena hari ini agak telat datangnya, dan saya juga merasa yang paling mudah sering membuat kegaduhan, sering memberikan kejengkelan jamaah, terutama semuanya yang saya anggap di sini sebagai ayah saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sebagai anak tolong diingatkan terus, tolong memberikan nasihat terus supaya tetap lurus di jalan yang benar. Terima kasih.